Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati jajaran Ketua Takmir atau Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin, yang saya hormati dan yang saya muliakan para alim ulama, para kiai, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat subuh di Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh ini kita semua alhamdulillah masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangkit dari tidur kita, sehingga kita bisa melangkah menuju tempat berwudu dan kemudian kita bisa sama-sama melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Al-Muhajirin ini, sekaligus kita telah berilmu. Maka oleh karena itu patutlah kita selalu bersyukur kepada Allah, karena pada usia kita hari ini kita masih istiqomah dalam iman dan takwa. Salawat dan salam tersampaikan pada Nabi Muhammad SAW. Insyaallah kelak di yaumil qiyamah kita akan senantiasa termasuk umat Muhammad yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, semula tema saya hari ini itu tentang pendidikan anak untuk masa depan agama. Tapi yang saya lihat di sini jamaahnya mayoritas usia di atas 60, banyak pensiunan. Saya kira jamaahnya masih di bawah 50 atau 40 tahun. Maka kayaknya nggak tepat materi itu saya sampaikan buat bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek yang hadir pada kesempatan pagi ini. Kenapa? Karena bukan lagi saatnya mendidik anak, tapi sudah ngomong cucu. Ya, betul ya. Namun dalam kesempatan ini tentu saya akan merubah tema yang sesuai. Karena kalau dikasih tema yang keras, berat. Jadi temanya kalau buat bapak-bapak ini yang muda-muda, yang lembut-lembut, yang santai. Jadi kalau sudah tema orang yang sudah sepuh, kasih temanya bab tafsir, kejelimet, nah itu sudah nggak nyambung. Apalagi babnya bab nahwu sorof, suruh ngapal, aduh, yakin besok udah bubar di jamaah nggak ada yang hadir. Tapi subhanallah bapak saudara, ini saya berhadapan dengan orang-orang yang insya Allah husnul khotimah. Kenapa saya katakan husnul khotimah? Di usia yang sesepuh ini, setua ini, masih kuat melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid. Tidak sedikit di luar sana nenek-nenek, kakek-kakek yang sudah begitu banyak berjuang melawan sakit, dan dia tidak punya kesempatan untuk bisa melangkahkan kakinya ke masjid mengikuti thalabul ilmi, karena sesungguhnya thalabul ilmi itu kan minal mahdi ilallah, tidak ada batas. Walaupun maaf yang ngomong bapak saudara, apa yang dikasih sama ustadznya, yang dikasih sama kiainya, dikasih sama ulamanya,
terkait materi pada pagi hari ini atau setiap pagi Bapak agendakan, Bapak Ibu, tidak nyambung. Apa yang disampaikan manggut, keluar lupa. Akan tetapi insya Allah duduknya Bapak Ibu di majelis ini sudah merupakan satu indikasi bahwa Bapak Ibu menjadi ahli surga. Kenapa? Karena orang yang duduk di majelis ilmi sama saja orang itu duduk di kebunnya surga. Rawdatul Jannah, kata Rasul. Ya Rasul, ya sahabatku, andaikan kau lewat di satu tempat menemui taman surga, maka berhenti sejenak, duduklah. Apa itu Rawdatul Jannah? Apa itu taman surga? Di mana satu tempat, satu majelis membahas tentang ilmu pengetahuan. Insyaallah, kalau orang sudah ada di kebun surga, sudah barang pasti tinggal nyemplung masuk ke pintu surga. Kalau orang itu tidak pernah datang ke kebunnya, bagaimana dia bisa sampai ke pintunya? Satu contoh, Bapak datang ke rumah ketua DKM, tentu lewat halaman rumahnya tuh, nggak mungkin loncat. Lewat halaman rumah. Maka kalau sudah masuk halaman rumahnya, ada niatan baik untuk masuk, maka dia akan masuk dengan baik. Insya Allah. Yang kedua, langkah Bapak Ibu menuju ke masjid ini dengan niatan ingin ibadah, dengan niatan ingin sholat, itu sudah pahala berlipat ganda. Ditambah ada niatan mendengarkan majelis ilmi atau menuntut ilmu, maka apa kata Rasulullah? Innal malaikata ajnihata haridhum bima yatlu. Sesungguhnya malaikat itu mengepakkan sayapnya sehingga ia mengawal orang-orang yang pergi untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena dia ridho, dia suka, dia senang. Manusia punya kesempatan untuk belajar dan belajar sampai ke lubang lahat. Luar biasa. Jadi insya Allah bahwa kita di rumah dikawal sama malaikat, dan malaikatnya malaikat rahmat, belum malaikat Israel ya. Ya. Tapi kalaupun demikian, insya Allah husnul khatimah. Bapak saudara dirahmati Allah, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan materi atau tema, yaitu tentang bagaimana agar supaya kita tetap istiqomah dalam berzikir kepada Allah, dalam bersyukur kepada Allah, dan terus berupaya memperbaiki ibadah kita. Ini materinya pasti. Rasulullah pernah menganjurkan kepada kita agar kita selalu berdoa dengan doa yang kalimatnya begini: Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tetapkan kami untuk selalu berzikir kepadamu atau mengingatmu, untuk selalu bersyukur kepadamu, dan untuk selalu memperbaiki ibadah kepadamu. Ada tiga ini materinya. Nggak usah tinggi-tinggi ya Pak. Ya. Apa nggak doa ini? Apa tidak? Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Sama-sama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tetapkan kami untuk selalu berzikir kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, dan senantiasa meningkatkan ibadah atau memperbaiki ibadah itu. Bapak Ibu yang terhormati, zikir ini atau doa ini terus harus kumandangkan dalam setiap doa-doa kita. Kenapa? Karena kita pengen istiqomah. Karena kita pengen akhir hidup kita husnul khotimah. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Kita nggak tahu bagaimana nasib dan masa depan kita. Walaupun kita udah usia ini, udah usia senja, udah usia tua, tapi kita belum tahu ya. Maka oleh karena itu kita harus selalu berdoa minta yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mantapkan hati kita untuk selalu berzikir kepada Allah.
banyak orang-orang yang sekarang lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka masih tergoda, masih terbawa, masih terberdaya oleh indahnya dunia. Tidak sedikit saudara-saudara kita di luar sana di usia senja seperti Bapak masih sibuk dengan dunianya. Mereka masih sibuk dengan kedikjayaannya, masih sibuk mengurusi perebutan kekuasaan. Padahal ketika kita udah usia 40 tahun ke atas itu sudah dikasih peringatan rambu-rambu sama Allah. Kenapa? Karena Allah juga maklum dan Allah juga tahu bahwa semakin tua, semakin lemah. Tapi tidak sedikit doa. Bahkan mereka merupakan sholatnya, mereka merupakan agamanya, dan mereka masih terjun ke kemaksiatan. Tidak sedikit Bapak Saudara yang seperti itu. Kenapa? Karena mereka lupa kepada Allah. Karena menjadikan dunia itu adalah sebagai tujuan akhirnya, bukan akhirat. Maka kalau kita bicara masa depan itu ya akhirat, bukan dunia. Karena dunia yang indah ini, dunia yang bergelimang harta itu, maaf, ketika Bapak sudah senja, sudah tua, bakal kita tinggalkan. Makanan-makanan yang dulu enak buat kita sanggup beli, sekarang kita masih sanggup beli, maaf, barangkali sudah berhati-hati untuk makannya. Betul? Betul? Jadi apa? Artinya ada batasan. Fisik sudah mulai lemah, otak sudah mulai mengecil, apalagi gigi sudah mulai rontok, rambut sudah mulai halus. Apa kata Allah dalam surat Yasin? Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqil. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya oleh Allah akan kembali kepada asal kejadian. Lahir gak bisa bicara, sudah tua bicaranya susah. Lahir belum tahu apa-apa, sudah tua sudah mulai lupa. Lahir lesung pipit, sudah tua lesungnya di mana-mana. Betul. Lahir gak punya gigi, sudah tua mulai rontok. Maka kalau ada bapak yang nyengir masih utuh giginya, palsu. Dan jelas beda gigi. Jelas walaupun kita nggak nanya gigi palsu ya nggak, mesti kita tahu itu gigi palsu. Kenapa? Nggak mantap itu ngunyahnya, takut lepas. Ya. Bapak Saudara, kita akan kembali ke asal kejadian. Maka dipaksakan kayak apapun tetap gak akan sembuh. Urusan makan dipaksakan, bahaya buat diri. Urusan pekerjaan dipaksakan, cepat ambruk. Sudah ada waktu itu. Maka bersyukur kepada Allah di masa pensiun Bapak lebih dekat ke masjid. Untuk apa? Untuk mengingat Allah. Baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Kata Allah, berzikirlah kepadaku maka aku berzikir kepadaku maka aku akan mengingat. Bersyukur kepadaku maka insya Allah akan ditambah. Insya Allah. Sholat bagian dari zikir, apalagi ditambah dengan tasbih, tahmid, takbir, atau zikir lainnya. Apa keutamaan daripada zikir? Pertama, kita akan selalu bersyukur kepada Allah. Ungkapan rasa syukur kita kepada Allah bahwa segala nikmat yang kita dapati selama ini itu ada campur tangan Allah. Ketika kita sedang sibuk, sempatkan waktu untuk mengingat Allah. Kapan? Setidaknya 5 kali dalam sehari. Yang kedua apa hikmah zikir? Menghapus dosa. Punya dosa? Banyak. Sombong kali kalau dia tidak pernah mengaku punya dosa. Salah satu untuk menghapus dosa-dosa kita zikir. Apa sih bentuk zikirnya? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Rasul itu maksum, Pak. Nggak ada dosa, tapi istighfarnya sehari itu 70 sampai dengan berapa? 100 kali. Kita orang yang bergelimang dosa malas mengucapkan istighfar.
sombong dengan dosa-dosanya, bangga dengan dosa-dosanya. Orang sekarang banyak melakukan maksiat, pamer kemaksiatan. Allah sudah berusaha menutupi aibnya, Allah sudah berusaha menutupi kejelekannya, Allah sudah berusaha menutupi segala bentuk kemaksiatannya. Tapi zaman sekarang banyak orang yang justru membuka aibnya sendiri di depan orang banyak. Betul? Iya. Maka tidak ada lain, sisa umur hidup kita berbanyak berzikir kepada Allah agar supaya kita sedikit demi sedikit diampuni dosanya oleh Allah. Kalau kita diberi sakit, jangan ngeluh, karena sakit itu juga menggugurkan dosa. Ini sakit kemana tempat cerita, ngeluh, ya kan? Kenapa Pak? Kelihatannya nggak semangat, nggak tahu. Pinggang ini sudah mulai sakitnya luar biasa, dengkulnya susah. Kalau diajak jalan, nggak tahu. Udah mulai kalau. Nah, kalau sama Allah, insya Allah kita tenang karena kita ngadu. Sama dokter dikasih obat, sama teman belum tentu. Sakitnya kayak apa? Ya kayak gini lah. Kayak mirip tetangga saya sebelah. Emang kenapa tetangga sebelah? Mati Pak kemarin. Pulang dari cerita mikir, ya kan? Betul. Kalau kita sakit gak usah cerita kemana-mana. Lebih baik kita doa sama Allah, udah itu berobat selesai. Dengan silaturahim begini kan bisa tertawa, bisa tersenyum, nanti bisa sarapan baru. Kan indah kehidupan ini ya di masa tua. Apalagi menjaga diri dari gangguan setan. Semakin kita tua, setannya semakin juga mendekat kita. Kenapa? Karena agar supaya kita ketika kita sakaratul maut enggak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mati dalam kebutaan. Pak, maka kalau sudah tua-tua gini ada organ itu masih gatal lagi. Majelis pagi rajin, pengajian rajin, ibu-ibu luar biasa. Begitu mati lagi reunian dengan kenapa? Menyanyi itu kan gerak. Udah itu tenaganya keluar. Nah, suara puas jedar-jedur. Joget pula. Gak taunya apa? Jantungnya gak kuat. Israel nemenin. Nanti jamaah pengajian Masjid Al-Muhajirin mati di panggung lagi joget sama biduan. Maka apa? Harus hati-hati. Bisikan setan terus jalan. Ayo cepet naik. Itu kan bakatmu dulu. Masih ingin menunjukkan kehebatannya, masih ingin menunjukkan kesombongannya, masih ingin menunjukkan kehebohannya. Banyak kan kasus terjadi. Apalagi sekarang acara reuni itu menjadi satu budaya yang sangat marak. Putih merah lah, putih biru lah, putih hijau, putih abu-abu. Ada yang masih hadir begitu. Ya nggak apa-apa kalau silaturahim, tapi endingnya joget bareng. Saya bukan apa-apa, saya punya grup alumni. Kadang-kadang kalau sudah hadir di sana ya nyanyi, joget bareng dengan teman. Entah istri siapa yang ngajak joget, ya kan? Maka harus hati-hati jam sekarang. Ibu-ibu sekarang itu maaf lebih dikhawatirkan oleh anak-anaknya ketimbang ibu mengkhawatirkan anaknya. Karena sekarang yang rajin main TikTok itu ibu-ibu. Asli. Yang rajin main TikTok itu ibu-ibu. Ini saya lihat baca kemarin. Reuni SMA 2. Bukan maaf yang ladang SMA 2. Itu ibu-ibu baju merah joget senang semua di sini. Ya kan pakai kacamata hitam semua. Nenek-nenek semua itu. Ya kan? Nenek-nenek semua. Nah itu setan. Tanya seperti itu. Kawan saya. Kawan saya. Maaf Pak. Ini istilahnya kan untuk sekedar apa ya? Tolong ukur kita. Jadi yang sudah seperti ini jangan dikotori lagi dengan hal-hal yang bakal merusak akidah. Kan kita tadi di dalam sholat subuh tadi ada doa yang seperti itu. Allahumma inna a'udzubika
wal bukhl. Itu kan doa dari kita berlindung kepada Allah dari segala macam kejelekan-kejelekan, dari lupa, dari malas. Sudah tua semakin malas, banyak yang sudah tua semakin malas. Emang sudah kedrat malas, kodratnya malas, ya sudah tua tambah malas dia. Banyak keraguan dari utang piutang. Kenapa? Karena utang itu bahaya, Pak. Sudah tua harus habis, jangan utang lagi, maksudnya gitu. Ya kan? Bisa. Rasulullah nggak mau nyolatin orang yang punya utang, dan utang itu tidak bisa selesai. Maaf, dengan apa? Dengan kita perang di jalan Allah, nggak bisa. Maka pada saat kita meninggal dunia itu, saya sepakat tuh ada kebiasaan MC mukadimah. Mohon maaf bila almarhum punya kesalahan, mohon maaf bila almarhum punya kealpaan, kalau dia punya utang piutang silakan berhubungan dengan ahli waris. Itu apa tujuannya? Ijab qabul, supaya almarhum itu selesai urusan utangnya, diselesaikan, dilanjut sama ahli waris. Tapi ahli warisnya harus konsisten. Jangan begitu ditagih, yang ngomong siapa? Ketua takmir. Tagih itu ketua takmir. Kenapa dia ngomong kayak gitu? Yang utang siapa? Yang itu bahaya. Jadi ketika ketua takmir atau RT yang membuat mukadimah seperti itu pada saat menyolati jenazah, kompromi dulu dengan ahli warisnya. Selesai itu urusannya, maka tetap harus disampaikan. Ijab qabulnya perlu ada ungkapan. Kalau dulu Rasulullah apa? Ya Rasul, biar nanti saya bayar utang. Ijabnya kan begitu. Langsung Rasulullah sholat. Artinya ada yang menyambut. Bapak saudara yang dirahmati Allah, ya kita kedua, ketiga hikmah zikir itu menjaga dari gangguan setan. Apalagi amalan yang diganjar pahala besar. Nah, belum apa-apa orang mulai. Oh, jalan sehat. Baik Bapak saudara yang dirahmati Allah, yang kedua zikir itu pahalanya luar biasa. Kayak tasbih, subhanallah, 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 walhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah akbar, habis sholat 33 kali itu. Itu ada komunikasi antara Nabi Ibrahim dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad ketika itu Mi'raj. Apa? Bahwa di surga itu ada tanah yang subur. Nah, tanah yang subur itu akan tumbuh dari tanaman yang ditanam oleh umat. Apa tanamannya? Tasbih, tahmid, takbir setiap sholat. Dan kita akan panen di sana. Percaya nggak? Percaya nggak? Kalau nggak percaya nggak usah dibaca. Pasti. Di sisi lain ketika kita mengucap tasbih, subhanallah, subhanallah, ya tadi itu kembali rasa syukur kita kepada Allah, memuji kebesaran Allah, bahwa segala nikmat kehidupan, kelapangan semuanya ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Rasa syukur kita kepada Allah. Allahu akbar. Kita tetap mengagungkan Allah. Enggak ada yang lebih agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua dunia akan kita tinggalkan. Ya. Kemudian anjuran zikir usai ibadah haji. Ya. Maksudnya anjuran zikir usai ibadah haji, artinya bahwa pada saat kita sudah pada haji, artinya maksudnya gitu ya, maka itu dianjurkan agar kita supaya memperbanyak zikir kepada Allah. Nah kemudian selain zikir apa tadi? Wasyukrika, semakin bersyukur kepada Allah. Maka orang-orang yang di depan ini wajah-wajah orang-orang bersyukur. Kenapa? Sehat, bahagia, enggak ruwet wajah. Tua orangnya tapi terlihat semeringah, terlihat ada aura. Banyak orang muda, cantik, make upnya tebal, tapi kelihatan ruwet. Kenapa? Karena dia tidak pandai bersyukur. Dengan apa kita bersyukur? Pertama bil lisan, tahaddus bin nikmah. Apa ucapannya harus keluar? Alhamdulillah. Habis bangun tidur alhamdulillah. Habis makan alhamdulillah, keluar kamar mandi alhamdulillah. Itu ada doanya semua. Cepat rasa syukur kita kepada Allah bil lisan. Lisannya selalu bersyukur kepada Allah. Maka dengan rasa syukur itu insya Allah, ya Allah akan tambah lagi nikmatnya.
in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur kepadaku akan terus kutambah nikmat. Nikmat itu tidak hanya materi, tidak hanya harta, bisa jadi kesehatan. Sudah setua ini masih enak makan, sudah setua ini masih bisa ke masjid, sudah setua ini masih bisa kita majelis taklim, sudah setua ini kita masih bisa tersenyum, sudah setua ini kita masih apa lagi? Masih lainnya. Yang penting betulnya nikmat. Banyak nikmat Allah. Sampai Allah berulang kali dalam surat Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Mana lagi nikmat yang mendustakan? Punya mata setua ini masih bisa baca Quran, alhamdulillah. Punya telinga sudah setua ini masih sehat untuk mendengar, alhamdulillah. Masih melihat cucu, masih melihat cicit, panjang umur. Syukur kepada Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita suruh hitung nikmat Allah, la tuhsuha, enggak akan bisa kita hitung. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidur itu sendiri bagian dari nikmat. Masih bisa enak tidur? Masih, alhamdulillah nikmat itu, Pak. Banyak di luar sana orang nggak bisa tidur. Karena apa? Karena pikirannya dunia. Saya ketemu seorang pengusaha sukses, kaya raya. Nah, tidurnya berapa dia? Baru bisa tidur habis sholat subuh atau menjelang subuh. Malam tuh nggak bisa tidur, melek, stres. Mikirin apa? Bisnisnya, mikirin dunianya, stres. Saya pernah nyaksikan orang punya mobilnya biasa aja, tapi dia tidak bisa tidur di rumah, dia tidur di mobil itu. Saya nggak ngerti kenapa dia tidur di mobil, tapi takut mobilnya hilang, apa tuh dari kos. Itu kenapa? Karena hubbud dunia. Orang kalau stres ngurusin dunia mesti nggak bisa tidur. Orang nggak bisa tidur nggak enak, apa penyakitnya banyak. Kenapa? Nggak bisa istirahat, leper, imbasnya terhadap tubuh kita, darah tinggi, ya kan, kolesterol, pucat. Lihat anak muda kita sekarang. Anak muda kita sekarang, cucu-cucu kita sekarang muda tapi terlihat tua, pucat dan kurang tidur. Kenapa Ustaz? Ibadah dia malam hari, ngaji dia malam hari, bukan apa? Gadget, game online. Betul? Sehingga apa? Di sekolah mereka tidur, ditegur, marah, emosinya tingkat. Anak-anak kecil usia dini dikasih HP, lagi main game, lelet dibantingnya HP-nya. Emosi. Bahaya zaman sekarang. Bahaya zaman sekarang. Itu yang dikatakan Rasulullah, akhir zaman ada orang muda tapi terlihat tua. Saya pernah nyaksikan gini kemarin, membawa santri saya itu main futsal. Saya duduk melihat anak-anak muda yang main futsal itu kan masih umur 17 tahun, 16 tahun, kok kelihatan tua. Karena kurang tidur malam. Dan tidur malam kurang itu karena apa? Karena melihat game online, main gadget. Ini ada kebablasan di negara kita akibat COVID nih. Sampai sekarang bablas, internet tidak lagi digunakan untuk media belajar, tapi sekarang internet cuma dijadikan sebagai media bermain. Santri saya itu Pak, kalau sudah mau libur suaranya luar biasa. Karena dia bakal main HP. Di rumah bakal dimarah oleh ibunya karena main HP. Balik lagi ke pondok Pak. Nginep di pondok, nyumput dia di kamar, main HP dia di kamar. Main HP. Kenapa? Kalau di rumah pasti disuruh sholat lagi, pasti disuruh ini, suruh itu sama ibunya, sama bapaknya. Balik dia pindah ke pondok, dia anggapnya pondok libur. Aturan sudah selesai selama libur. Ternyata enggak, usir lagi dari pondok. Itu anak-anak kita sekarang. Jadi oleh karena itu Bapak bilisannya kedua bil qalbi. Yakin dengan hati kita, yakin dengan keimanan kita bahwa semua itu adalah campur tangan Allah, nikmat yang Allah kasih kepada kita. Wah, luar biasa. Maka kita selalu bersyukur. Membiarkan apa? Bentuk kita bersyukur kepada Allah, kita laksanakan perintah Allah.
jauhkan larangan Allah, lebih dekat lagi kepada Allah. Insya Allah, mudah-mudahan Bapak istiqomah. Kemudian berikutnya apa? Wa husni ibadah. Semakin kemari ibadah kita semakin meningkat. Bukan semakin kemari ibadah kita semakin menurun. Yang tadinya meninggalkan sholat sekarang sudah mulai sholat. Yang tadinya sibuk dengan pekerjaan, takut kalau pekerjaan itu nanti bakal tidak terlaksana sampai nggak melaksanakan sholat. Sekarang diberi kesempatan oleh Allah umur panjang, masih udah pensiun, udah nggak ada pekerjaan lagi, tingkatkan ibadah sholat kita. 5 waktu jangan tinggal. Rugi kalau nggak berjamaah. Alhamdulillah ini tiap hari begini. Alhamdulillah luar biasa. Subhanallah. Mudah-mudahan ini bagian keberkahan yang Allah berikan untuk kampung ini. Karena apa? Kalau masjidnya sudah selama ini, orang-orangnya sudah selama ini, walaupun mereka sudah tua-tua, imbasnya kemana? Kepada anak dan keturunan. Karena sekarang kita butuh teladan, butuh contoh, nggak bisa cuma nyuruh. Cu, sana ke masjid, asik bapaknya, kakeknya di rumah aja, nggak akan ikut. Tapi cu, yuk ke masjid, tuntun dia ke masjid. Cu, baca Quran, kakeknya nggak pernah baca Quran, main HP aja, main HP itu lagi, main elang, ya. Nggak akan ikuti keteladanan. Zaman sekarang ini kita minus teladan dari semua unsur. Maka saya kadang-kadang protes polisi apa, sibuk gubuk, nggak boleh bully, nggak boleh bully, nggak boleh bully. Sementara mereka sendiri kerjanya ngebully kan, nggak bisa kasih contoh. Maka oleh karena itu Bapak Saudara selalu perbaiki diri. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu ada ajalnya. Manakala ajal mereka tiba, tak ada satupun yang bisa mengakhirkan waktunya, apalagi mendahulukan waktu. Belum sempat kita perbaiki ibadah, belum sempat kita perbaiki mendekatkan diri kepada Allah, belum sempat kita meningkatkan ibadah kita, ajal sudah merenggut kita. Maka kita tinggal menanti. Takdir umur sudah ditetapkan oleh Allah. Caranya kita mati sudah ditetapkan oleh Allah. Dan kita berharap tetap dalam keadaan baik. Apa? Saya punya saudara nganter istrinya ke bundaran untuk kerja. Kemudian dia pulang karena masa transisi pindah belum langsung kerja. Istrinya nggak sempat buatin kopi, dia buat kopi. Masih muda. Habis buat kopi, duduk, taruh di meja, sebelahnya ada rokok, dihidupin rokok. Rokok masih dalam keadaan hidup. Kopi masih panas, baru satu seruputan. Rupanya sebelahnya Israel udah nungguin. Nggak sakit lagi tuh. Meninggal sedang duduk di hadapan kopi dan rokoknya. Maka Bapak, kalau nanti besok-besok merokok sambil ngopi, itu sambil mikir istighfar banyak. Bila perlu sebelum bisa merokok, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Serius Pak, ini kejadian. Fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Udah waktunya mah nggak bisa. Oh Rasul aja sudah waktunya nggak bisa. Ya kan tetap. Padahal Rasulullah masih ditawari oleh malaikat Israel. Kalau kamu sudah terima, lanjut. Kalau nggak diterima, saya lapor sama Allah. Itu waktu Rasulullah mau dicabut nyawanya. Kata Rasulullah, aku sudah rindu kepada Allah. Laksanakan wahai Israel tugasmu. Cuma kalau Muhammad di Jalan Abdul Qadir pakai tawar-menawar kayak gitu, saya yakin banyak nawarnya dia kan betul aja. Ya Bapak Saudara yang dirahmati Allah, jadi oleh karena itu sama-sama perbaiki ibadah. Ya, dengan cara seperti ini. Ini bagian daripada memperbaiki ibadah. Kita rasa beringat kepada Allah, terhindar segala godaan syaitan. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Bapak Ibu istiqomah dalam iman dan takwa. Insyaallah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tadi sudah dipesan 15 menit sebelum
syuruk. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh.